Kembali lagi di SBK Semesta Berkata. Bersama saya Sakina. Tentunya di SBK kita akan mengupas kata sampai dasarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sastra sejarah. Nah, apa sih sebenarnya sastra sejarah itu? Sejarah merupakan studi dalam kajian ilmu sastra yang dimana membahas tentang periode-periode sastra. Hubungan dengan sejarah, tentunya kita tidak akan melewatkan apa itu tentang periode-periodenya. Nah, begitupun dengan sastra, sastra sendiri memiliki pengertian, ungkapan, atau pemikiran serta pengalaman yang dituangkan oleh si pengarang ke dalam karya sastra. Contohnya seperti novel, puisi, dan karya sastra yang lainnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai aliran-aliran dalam sastra itu ada apa saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Kak Nailul. Kak Nailul ini merupakan salah satu penikmat karya sastra. Setiap harinya dia akan menyempatkan waktu untuk membaca karya sastra. Tentunya kita akan banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dari Kak Nailul. Oke teman-teman, di samping aku udah ada Kak Nailul. Hai Kak Nailul. Hai. Nah, tadi kan aku sudah jelaskan Kak Nailul merupakan penikmat karya sastra. Setiap harinya Kak Nailul selalu menyempatkan waktu untuk membaca karya sastra. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Nailul akan membagi ilmunya atau pengalamannya dalam hal-hal membaca buku, serta kita akan menguak juga aliran-aliran dalam karya sastra itu ada apa saja. Untuk aliran, menurut Kak Nailul, apa sih yang namanya aliran dalam karya sastra dan ada apa saja aliran-aliran dalam karya sastra itu? Menurut Kak Nailul, aliran-aliran dalam sastra itu apa dan jenis-jenisnya ada apa saja? Aliran-aliran dalam karya sastra itu merupakan suatu ilmu yang menampilkan atau merujuk kepada hal seperti gaya pandangan atau pendekatan tertentu yang digunakan oleh para pengarang karya sastra untuk menghasilkan karya-karyanya. Oh, jadi merupakan seperti gaya bahasa kali ya? Ya. Karena setiap pengarang berbeda-beda asalnya dari mana. Itu juga dapat mempengaruhi gaya bahasa dalam karya yang mereka tuangkan atau mereka karya seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, yang pertama itu ada aliran klasikisme yang menekankan kesederhanaan. Untuk contohnya ada karya sastra Melayu klasik seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai, yang dimana tokoh dalam cerita tersebut memiliki karakter yang agung, setia, dan memiliki jiwa kesatria. Oh, berarti klasikisme tadi ya, Ji? Ya dari namanya juga kita udah tahu nih klasik ya Kak. Iya. Jadi pasti dalamnya ya yang klasik-klasik gitu ya. Kayak cerita zaman dulu itu. Oh ya, oke. Tadi kan yang pertama ada klasikisme ya Kak. Iya. Terus yang kedua itu ada apa lagi Kak yang kedua? Yang kedua itu ada aliran romantis atau romance. Ya dari awalnya aja kita udah tahu ya, Iya. itu bakal ngebahas tentang apa. Iya ya. Pasti tentang percintaan seseorang, dari mulai yang percintaan yang berat, ringan, yang perjalanan cintanya sulit, mudah, nggak direstui orang tua lah segala macem, yang nanti akhirnya happy ending ataupun sad ending. Nah di sini aku contoh novel aliran romance yaitu buku Siti Nurbaya. Di dalamnya itu isinya tentang perjodohan, tapi bukan cuma tentang romance doang di dalamnya, itu juga ada tentang adat istiadat sama kebudayaan juga. Oh, jadi nggak melulu romantis ya Kak? Iya, Ada kebudayaannya juga. iya, jadi membahas tentang bukan cuma cinta aja. Berarti nggak hanya cinta-cinta aja ya Kak dalam aliran ini. Iya, Terus ada juga yang membahas kebudayaan di dalamnya. iya. Kebudayaan dicampur dengan percintaan. Nah. Itu luar biasa ya Kak. Iya benar. Jadi saya pengen baca ini novel Siti Nurbaya. Nanti langsung dibaca ya abis Ya, ini. insya Allah saya akan membacanya. Terus selain novel itu, selain novel Siti Nurbaya ada apa lagi Kak? Nah, sepenglihatan saya ya, apa setahu saya, sekarang novel-novel roman ya
cuma hanya top di romen aja, nggak ada kebudayaan. Iya nggak sih Kak? Kalau untuk sekarang sih kebanyakan kayak gitu ya, jarang dimasukin kebudayaan atau adat istiadat. Dia hanya fokus buat percintaannya aja, tapi walaupun diselipin konflik, tapi emang jarang ada kebudayaannya. Saya juga sering baca, udah jarang yang ada kebudayaan novel gitu. Tapi ya namanya juga mengikuti zaman sepertinya. Kalau sekarang kan ya kalau isunya lagi rame tentang perselingkuhan atau pelakor, pasti karya sastra tuh banyak ya mengangkat isu tersebut. Terus tadi sudah kita bahas mengenai aliran klasikisme dan aliran romance. Ketiga, ada aliran ekspresionisme yang membahas pandangan pengarang dan lebih menekankan pada emosi atau ekspresi seperti marah dan kecewa. Ada contohnya di puisi yang berjudul Aku karya Khairil Anwar, dan ada di novel yang berjudul Mereka yang Dilumpuhkan karya Pramudia Anantatur. Menarik nih kayaknya berhubungan dengan politik. Itu tadi ada mengekspresikan emosi. Iya, Tentang politik berarti ya. Mengungkapkan ekspresi si pengarang. Jadi si pengarangnya mungkin menentang politik pada masa itu ya. Iya. Selanjutnya ada apa lagi Kak? Tadi sudah kita bahas mengenai aliran klasikisme, terus romantis atau romen, dan terakhir tadi kita membahas tentang ekspresionisme. Nah, selanjutnya apakah masih ada Kak aliran-aliran karya sastra? Ada yang keempat, yaitu simbolisme. Aliran simbolisme ini membahas tentang simbol-simbol yang berada dalam karya sastra. Contohnya dia pengambilan diksi, seperti dalam puisi mungkin kalau kata cantik itu bisa diganti dengan simbol bunga. Oh, jadi disimbolin ya? Iya. Nggak melulu kita pakai kata-kata ya? Iya. Tapi kata cantik bisa disimbolkan dengan kata bunga tadi ya? Wah, menarik sekali ya. Iya. Ada aliran idealisme yang menggambarkan dunia yang diinginkan oleh si pengarang atau cita-cita yang ingin dicapai oleh si pengarang dalam novel tersebut. Jadi tergantung cita-cita yang diinginkan oleh si pengarang. Nah, iya. Jadi itu menjelaskan atau menuliskan pengalaman pribadi ya Kak? Iya. Terus sama cita-cita pribadi yang ingin tercapai oleh si pengarang. Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi Kak aliran karya sastra? Selanjutnya ada yang keenam, yaitu aliran surrealisme yang mengungkapkan imajinasi atau kreativitas si pengarang. Contohnya tuh kayak novel-novel zaman sekarang dulu yang isinya ngebahas tentang kayak CEO yang suka sama gadis desa, atau majikan yang suka sama pembantunya, atau ya yang lain-lain. Kan itu kalau kita pikirin kayak nggak masuk akal gitu. Nah, tapi namanya kreativitas sama imajinasi seseorang, ya udah pasti bisa aja. Iya. Kan nggak bisa dibatasi ya Kak. Nah, imajinasi seseorang itu. Iya, nggak bisa. Kayaknya aku juga bisa ini buat novel. CEO misalnya suka sama gadis lugu, kayaknya bisa dibuat. Aku juga sih yang suka sama kamu. Ya Allah, pengen. Terus masih ada lagi nggak Kak mengenai aliran-aliran dalam karya sastra? Tentu masih ada. Wah, masih banyak kan? Lumayan. Ternyata banyak juga ya aliran-aliran karya sastra. Aku baru tahu mengenai aliran-aliran dalam karya sastra ini. Tentunya masih ada. Tadi kita sudah sampai 6 ya? Iya, tadi sampai surrealisme. Nah, sekarang yang ketujuh, yaitu mistisme, aliran mistisme. Mistis nih. Pasti berhubungan dengan hantu dong. Nah, bisa jadi, tapi dia juga berhubungan dengan keagamaan atau kepercayaan. Wow, menarik. Kayak contohnya di novel Senjakala karyanya Saraswati. Oh, Risa Saraswati. Nah, iya. Oh iya, aku tahu banget itu kan
booming banget kan waktu itu cerita dia tentang kelima anak ya? Iya, Kelima. 5. Kelima anak dari Belanda ya kak? Iya. Menarik sekali. Mungkin nanti bisa ditemuin di cerita-cerita Saraswati yang lainnya di karya-karyanya beliau. Kalau kamu penasaran mau baca. Iya, aku suka banget hal-hal yang berbau mistis. Soalnya di kampung aku juga banyak banget mistisnya. Oh, jadi aku pengen mau waktu di jalan gitu. Ternyata dalam karya sastra juga terdapat aliran yang mistis. Menarik sekali. Selanjutnya Kak, masih ada nggak nih tentang aliran-aliran karya sastra? Oh, tentu sih. Ada yang ke-8 ya. Yang ke-8 itu ada aliran realisme yang mengutamakan realitas kehidupan atau kenyataan. Contohnya seperti novel Bumi Manusia karya Pramudia dan Laut Bercerita karyanya Laila S. Hudori. Oh, aku pernah baca tuh novel Laut Bercerita karya Laila S. Hudori. Gimana ceritanya? Seru banget Kak. Memang tadi dia termasuk ke dalam aliran apa? Realisme. Realisme. Jadi yang real aja ya, yang memang sudah terjadi. Nah dalam novel Laut Bercerita ini kan dia kayak menjelaskan peristiwa di tahun 98 di mana ada aktivis yang lucu-lucu nih Kak. Kalau untuk dibaca ya, jadi ya pas aku juga searching kan di Google, memang ada di tahun 98 itu ada peristiwa seperti itu. Jadi ya memang real gitu dari kenyataan, dari kehidupan nyata. Apakah masih ada mengenai aliran-aliran dalam karya sastra ini? Tentu masih ada. Ini udah masuk ke yang 9 ya. Oh iya. Yang 9 yaitu aliran naturalisme. Naturalisme. Iya. Berarti natural ya? Iya, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oh. Contohnya tuh kayak di novel Ronggeng Dukuh Parut. Karyanya Ahmad Tohari. Oh, Ronggeng Dukuh Parut. Ini pernah dibuat film ya kak? Nah, iya pernah. Oh, ya, berarti film itu diadaptasi dari novel. Iya. Banyak ya kak novel yang diadaptasi dari film. Iya, sekarang udah banyak. Yang ceritanya laris banyak pasti dijadiin film. Benar sekali. Terus selanjutnya apakah masih ada kak? Masih ada ini yang terakhir. Oh yang terakhir kak? Iya. Berarti sudah ada 10 aliran dalam karya sastra. Nah, iya ada 10. Ada 10. Yang terakhir ada aliran postkolonialisme yang membahas tentang politik dan sosial. Contohnya seperti apa itu? Contohnya ada di dalam karya sastra Laut Bercerita. Oh masih Laut Bercerita. Iya, masih. Lalu Cantik Itu Luka. Dan yang terakhir ada di Ayat-Ayat Cinta. Oh, berarti ayat-ayat cinta kayaknya cinta udah bukan dengan romen ya. Iya. Tapi masuk ke aliran postkolonialisme. Karena memang di dalamnya tuh kayak ada politik-politiknya gitu ya kak? Iya, betul sekali. Oh, Masya Allah. Berarti ada 10 totalnya aliran dalam karya sastra. Aku sebutin ya. Iya, boleh. Yang pertama ada klasikisme, romance, terus ada juga ekspresionisme, simbolisme, realisme, mistisme, postkolonialisme, dan surrealisme. Betul sekali. Masya Allah nih, Kak Nailul udah membaca atau menikmati karya sastra dari sejak duduk di bangku SMP. Tentunya telah banyak karya sastra yang Kak Nailul baca dan dapat menjadi pengalaman. Dan tentunya kita dapat pengalaman baru serta ilmu baru dari Kak Nailul mengenai aliran-aliran dalam karya sastra. Oke Kak Nailul, aku juga mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Nailul udah menyempatkan waktu, tenaga untuk datang dan membawakan ilmu kepada aku sama sobat SBK. Aku juga merasa senang dan berterima kasih banget karena bisa berbagi pengalaman kepada sobat SBK semua di podcast hari ini. Saya Sakina mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat SBK yang telah bergabung pada podcast kali ini. Tentunya saya
akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik di SBK Semesta Berkata, mengupas kata hingga dasarnya. Sampai jumpa kembali.